Pemirsa PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Madinah telah menyiapkan 5 posko layanan di Masjid Bir Ali pada saat perpindahan jemaah ke Mekah. Jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah pada tanggal 1 Juni 2023. Mereka akan terlebih dahulu mengambil mikot untuk berihram di Masjid Bir Ali. Ada 5 posko pelayanan yang disiapkan oleh Dakar Mekah. Masjid Bir Ali memiliki 512 toilet dan 566 kamar mandi. Pintu masuk area wudhu dan tempat sholat berbeda antara jemaah laki-laki dan perempuan. Ada petugas yang bergerak demi memastikan jemaah tidak salah masuk tempat wudhu dan berlama-lama di Bir Ali. Masjid Bir Ali juga tersedia kursi roda bagi jemaah haji yang membutuhkan serta layanan kesehatan darurat. Ada pintu tertentu tadi yang saya sebutkan oleh Tanggal 1 Juni 2023, besok jemaah haji di Madinah mulai bergerak menuju ke Mekah. Ya, saat ini sudah bersama kami pemirsa Kepala Daerah Kerja Madinah, Bapak Zainal Mutakin. Pak Zain, Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, Pak Zain. Pak Zain, sampai sejauh ini seperti apa persiapan kita, Pak, untuk menyambut perpindahan jemaah dari Madinah menuju Mekah, khususnya di Bir Ali? Iya, terkait dengan persiapan untuk pemberangkatan jamaah haji dari Madinah menuju Mekah, kita sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk juga koordinasi kepada pihak syarikah atau muassasah ajilah terkait dengan jam pemberangkatan. Kemudian juga kita sudah melakukan koordinasi dengan Naqobah Amal di Sayyarah terkait dengan bus yang akan mengangkut jamaah. Untuk besok ada 43 bus yang kita sediakan dengan jumlah jamaah 1.899 dari 5 kloter. Dan kemudian juga kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak penanggung jawab Bir Ali. Jadi ada beberapa fasilitas dan layanan yang kita sediakan untuk jamaah haji Indonesia, khususnya jamaah yang lansia. Dan itu telah kita koordinasikan kepada pihak penanggung jawab Masjid Bir Ali atau juga Masjid Dzulhulaifah. Kalau untuk posko layanan sendiri seperti apa Pak di sana? Pak Zain, kami juga ingin tahu Pak, bagaimana petugas siaga dalam posko layanan? Demikian. Pak Zain, untuk kesiapan dari posko pelayanan sendiri sudah seperti apa Pak Zain? Mohon Halo? maaf, kurang terdengar Mbak. Oh ya, Pak Zain, kita ingin tahu bagaimana kondisi dari posko jemaah sendiri di sana seperti apa Pak Zain? Oh ya, jadi untuk persiapan di sekitar Masjid Dzulhulaifah atau Masjid Bir Ali, kita menyiapkan 5 posko. Yang pertama adalah posko di pintu 1 dan 2 untuk mengawasi saat jamaah masuk. Jadi bis-bis yang akan masuk dari kota Madinah, ini nanti akan ada petugas yang berjaga untuk mengawal agar bisnya tidak salah jalan sehingga masuk dalam lokasi Masjid Dzulhulaifah. Kemudian di pos 2 adalah pos saat bus parkir di sekitaran Masjid Bir Ali. Dan kemudian pos 3, pos 4 adalah pos di mana jamaah akan bersiap untuk berwudu dan melaksanakan Masjid Dzulhulaifah. Dan kemudian di pos 5, pos terakhir, yaitu pos saat jamaah akan meninggalkan Masjid Dzulhulaifah. Jadi semuanya diarahkan oleh petugas, termasuk juga lokasi saat jamaah akan meninggalkan Masjid Dzulhulaifah. Ini juga sudah disiapkan petugas yang berada di pos tersebut. Kemudian soal area toilet Pak, dan juga tempat wudhu bagi jemaah laki-laki maupun perempuan bagaimana Pak? Ya Mas Andro, untuk tempat wudhu kita juga sudah melihat, alhamdulillah untuk Masjid Dzulhulaifah ada fasilitas yang memang ramah lansia ya, disediakan tempat wudhu yang posisinya duduk, kemudian juga ratusan tempat wudhu yang disediakan, toilet juga disediakan untuk jamaah haji Indonesia. Meskipun kita menghimbau kepada jamaah haji agar mereka sudah siap-siap memakai kain ihram dan juga berwudu dari hotelnya masing-masing. Dan kita juga berharap kalau seandainya jamaah lansia, maka diharapkan tidak usah atau tidak lagi turun dari mobil bus karena dikhawatirkan bisa memakan waktu.
karena ada informasi terbaru dibatasi waktu untuk jamaah haji melaksanakan mikot di Masjid Bir Ali atau juga Masjid Zulhulaifah. Demikian Mas Sandro. Nah, saat ini kan kita juga ada tagline dari Kemenak yaitu Haji Ramah Lansia ya Pak ya. Nah, untuk pendampingan lansia ini seperti apa Pak? Apakah satu lansia atau beberapa lansia ini akan didampingi oleh salah satu petugas? Karena kemarin ada yang sempat viral nih Pak, ada seorang kakek yang dia mengalami demensia, kemudian jalan-jalan di sekitar Madinah dan nggak mau diajak pulang Pak. Iya, memang untuk yang lansia, untuk sampai saat ini kalau kita datanya sudah sekitar 10.900 Mbak, sampai di Madinah. Jadi dari jumlah jamaah yang ada di Madinah ini sekitar 44.000 atau sekitar 115 kloter, itu sekitaran 10.000 jamaah yang sudah lansia. Nah, oleh karena itu kita juga tetap berupaya memberikan perlindungan pelayanan kepada jamaah yang lansia. Jadi dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan, termasuk juga memberikan pendampingan. Jadi pendampingan kepada jamaah yang nanti akan melaksanakan ibadah di sekitaran Masjid Nabawi. Meskipun demikian, banyak jamaah yang lansia, tapi kemudian posisi fisiknya, secara fisik mereka kuat. Namun apabila ada yang membutuhkan dari berbagai komponen, baik juga sektor khusus, P3JH, kesehatan, kemudian perlindungan, kemudian petugas-petugas yang lainnya, semuanya bahu-membahu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah. Kami dengar juga di Masjid Bir Ali juga sudah disediakan ya Pak ya, layanan kesehatan, kemudian kursi roda bagi para jemaah haji lansia ini. Iya Mas Andro, kemarin kita sudah koordinasi, 2 hari yang lalu kita juga sudah koordinasi dengan penanggung jawab Masjid Bir Ali. Jadi Ustaz Muhammad, beliau sebagai rois dari muasasah yang terkait dengan di Bir Ali, dan beliau mengatakan bahwa kami petugas yang berada di Masjid Bir Ali sudah siap menyambut kedatangan jamaah haji apabila ingin mengambil mikot dan berbagai fasilitas yang disediakan, baik itu kursi roda atau juga mobil ambulan atau juga bahkan rumah sakit darurat yang dalam kondisi tertentu jamaah yang harus dirujuk dalam ke rumah sakit darurat tersebut, maka pihak pengelola Masjid Bir Ali juga sudah menyiapkan terkait dengan. Baik, terima kasih Pak Zain atas informasinya selaku Ketua Dakar di Madinah bersama kami di program Kabar Petang. Assalamualaikum Pak Zain.